Yori Pisen. Raksa Art Production. Tersurup dalam lumpur cinta. Tersurup dalam lumpur cinta. Tersurup dalam lumpur cinta. Semua salahku. Kita sama-sama bersalah. Kalau begitu, mengapa tidak mau memaafkan aku? Aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Dia masih begitu muda. Aku yang memaksakan kelahirannya. Dan aku pula yang memaksanya mengakhiri hidupnya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. PT Dankos Laboratories mempersembahkan serial Sandiwara Radio Tersurup dalam Lumpur Cinta. Karya Mira W. Skenario Abdi Wiono. Tersurup dalam Lumpur Cinta, episode ke-8 ini didukung oleh Lia Haidir sebagai Dr. Ananta, Bahar Mario sebagai Permadi, Iwan Kamajaya sebagai Dr. Kusuma, dan Andi Maragao sebagai Dr. Risman. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Abdi Wiono. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.
Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya, Mengapa Spiradan? karena Spiradan bangandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertussis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Saudara pendengar, inilah Tersuruh dalam Lumpur Cinta episode ke-8. Dokter Ananta terombang-ambing di antara dua pilihan. Mengikuti anjuran ibu ataukah menerima saran dokter Kusuma. Tapi yang jelas, dia sudah memutuskan untuk menutup diri terhadap cinta dokter Risman. Ketika dokter Ananta kembali ke rumahnya di daerah, dia kecewa karena tak langsung bertemu dengan Permadi. 3 hari di Jakarta, dia menemukan sebuah perasaan baru. Perasaan yang dulu hanya dirasakannya bila dia tinggal di sini, jauh dari seseorang yang dikasihinya, yang selalu dirindukannya. Sekarang, perasaan itu justru muncul ketika dia jauh dari tempat ini. Aku mau pulang, tapi kemalaman. Rumah Pak Tarno penuh. Banyak yang menginap di sana. Aku pasti tak kebagian tempat tidur. Titipan Suster Tiur, novel baru. Dan ini buat Dokter Pranoto. Stetoskop baru untuk mengganti stetoskopnya yang rusak. Kaset-kaset ini semua untukku. Lalu untuk siapa lagi? Gratis. Kecuali ongkos kirimnya. Sekali lagi, terima kasih, An. Sering-sering saja kamu ke Jakarta. Kamu tidak mau makan dulu di sini? Biar di rumah saja.
Takut ada yang minta. Oh ya, tidak ke rumah sakit? Giliran jaga aku besok. Malam ini si Risman tidak mau bawa makanan untuk dia. Aku bersedia mengantarkannya. Aku lelah sekali. Bagaimana kalau kamu saja yang mampir ke sana? Tolong sampaikan makanan itu buat mereka. Beres, Non. Asal cukup saja makananmu untuk orang satu rumah sakit. Ananta. Ya, dikejar harimau lagi? Napasmu tersengal-sengal begitu. Pak Tarno bilang kamu sudah kembali. Aku langsung lari kemari. Mau makan? Aku punya makanan istimewa dari Jakarta. Baru saja mau ku cicipi sendiri. An, aku ingin menyampaikan kabar gembira untukmu. Tunda saja sampai selesai makan. Nanti perutmu keburu kenyang. Penuh berisi udara. Raksa Art Production. Belum pernah aku merasa bahagia seperti malam ini. Tentu saja. Ini makanan paling istimewa yang pernah kamu cicipi. Bukan makanannya, orangnya. Karena kamu yang melayaniku. Mulailah makan, nanti keburu dingin. Kamu temani aku makan kan? Tentu saja. Kamu pikir aku cuma melayanimu? Aku ingin kita bisa seperti ini selamanya, An. Cutiku setahun cuma 2 kali. Aku serius. Mula-mula ibumu menentang. Karena dianggapnya kamu terlalu tinggi untukku. Dalam 3 hari ini pun, sudah 2 orang yang mengatakan hal yang sama. Tapi aku tidak merasa minder, An. Aku tidak merasa lebih rendah darimu. Cinta tidak membedakan manusia. Siapa yang bilang kamu lebih rendah daripadaku? Yang kupikirkan hanyalah apakah kita ini bisa cocok. Cinta akan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, An. Ya, tapi tahukah kamu betapa rapuhnya perkawinan yang hanya didasari oleh cinta? Bicaramu tentang cinta selalu pahit. Pengalamanmu tentang cinta pasti menyedihkan. Kalau tidak, aku tidak berada di sini. Tidak usah diceritakan. Aku tidak mau dengar kisah lamamu. Hari esok tidak perlu mencemburui hari kemarin. Kamu akan kecewa, Permadi. Aku tidak seperti yang kamu sangka. Aku tidak peduli. Aku menerimamu seperti apa adanya. Lupakan masa lalumu. Mulai hari ini, hanya aku yang boleh kamu ingat. Aku ragu, dapat langgengkah perkawinan dengan seorang laki-laki yang belum matang seperti kamu? Hah? Kata siapa aku belum matang? Kata-katamu sendiri. Kamu begitu mengagungkan cinta, hanya mengandalkan perasaan. Berapa sebenarnya umurmu? Baru kamu tanyakan setelah melamar. Karena aku tidak peduli berapa umurmu. Aku pasti lebih tua dari kau. Tapi lebih tua umurmu belum berarti lebih matang cara berpikirmu.
lebih dewasa kepribadianmu. Kamu bicara seolah-olah aku ini anak kecil. Kamu memang masih anak-anak. Selama ibumu masih mampu membiayaimu, kamu tidak pernah sungguh-sungguh mencari uang. Siapa bilang? Aku baru saja menjual 2 buah lukisanku. Oh, benar-benar kejutan. Kamu akan lebih terkejut lagi. Lukisan yang ketiga sudah diminati seseorang, tapi tidak kujual. Pasti lukisan favoritmu, gadis mandi di sungai. Iya, lihatlah sendiri. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Lukisan diriku. Siapa yang berani membelinya? Waktu memintaku sebagai model, kamu sudah janji akan menghadiahkan lukisan itu untukku. Dr. Risman, tapi aku orang yang selalu menepati janji. Ini untukmu. Bagus. Pantas saja Risman suka. Kalau ada orang yang paling tidak kuingini memiliki lukisan dirimu, orang itu adalah Dr. Risman. Lagi pula dia tidak mengerti seni. Paling-paling lukisan ini akan disimpannya di lemari untuk menemani jejak. Kalau lukisan itu foto dirimu, aku tidak percaya. Pasti akan digantungnya di tempat yang dapat dilihatnya setiap saat. Miripkah aku dengan lukisan ini? Kamu jauh lebih cantik. Kepandaianku tidak dapat menyaingi keahlian Tuhan. Di mana harus kuletakkan lukisan ini? Di dinding di atas kepala tempat tidurmu. Tempat yang paling istimewa. Setiap malam aku akan melihatnya dan membawanya sampai ke alam mimpi. Kamu yakin lamaranmu pasti kuterima? Aku tidak harus menunggu surat balasannya kan? Panggilan untuk wawancara? Hari-hari pertama pernikahan Dr. Ananta dengan Permadi berlangsung mulus. Manisnya madu cinta masih melumuri siang dan malam yang mereka miliki. Dr. Ananta membagi 2 waktunya sebijaksana mungkin untuk pasien dan suami. Sebelum bertugas, dia melayani suaminya sarapan. Pulang bertugas, dia pun tidak membiarkan suaminya kesepian. Tidak diperkenankannya Permadi mencampuri urusan rumah tangga yang menjadi tugas seorang istri. Tiap hari, Permadi hanya melukis. Melukis
dan melukis lagi. Seluruh dinding rumah, dari kamar sampai ke WC, telah penuh digantungi lukisan. Kemanapun Dr. Ananta menebarkan pandangannya di dalam rumahnya, dia menatap lukisannya sendiri. Mula-mula memang menyenangkan. Dia merasa dipuja dan dimanjakan. Tetapi lama-kelamaan dia merasa bosan. Lebih-lebih ketika tidak ada satupun lukisan Permadi yang dapat ditukar dengan uang. Padahal dia hanya dapat melukis. Makin lama, Permadi pun makin jorok. Cat dan abu rokok berhamburan, mulai dari baju sampai ke dinding dan lantai rumah. Bosan Dr. Ananta membersihkannya, karena mereka belum punya pembantu. Sudah berapa kali ku bilang, kalau melukis ganti dulu bajumu. Pakai lap cat yang kuberikan, supaya bajumu tidak kotor kena cat. Panas. Aduh, kalau merokok jangan sembarangan membuang abunya begitu. Apa gunanya beli asbak kalau tidak dipakai? Ini lantai rumah, bukan pasar. Aku tahu. Kau pikir siapa yang akan membersihkan abu rokokmu tiap hari? Menjelang tahun kedua, Dr. Ananta bukan hanya menggerutui abu rokok Permadi yang berterbangan ke sana kemari. Dia malah alergi terhadap asap rokoknya. Padahal selain melukis, cuma merokoklah satu-satunya kegemaran Permadi yang lain. Dr. Ananta melarang Permadi merokok di dalam kamar. Dia menyediakan ruangan khusus tempat suaminya merokok. Biarpun tidak merokok, aku menjadi perokok pasif karena terus-menerus menghisap asap rokokmu. Kamu egois kalau merokok di dekatku. Kamu mengirimkan penyakitmu ke paru-paruku. Kapan kamu jaga malam? Kapan? Kalau kamu dinas di rumah sakit, aku bisa tenang-tenang merokok di dalam kamar. Bisa tidur tanpa perlu mencuci kaki dan mengganti baju seperti anak kecil. Bukan hanya anak kecil yang harus bersih. Kebersihan sudah menjadi obsesi bagimu. Apa salahnya hidup bersih supaya sehat? Untukmu bukan cuma bersih, tapi steril. Kalau dapat, kamu ingin mencuci Raksa suamimu dengan Production. Lysol atau memasukkannya sekalian ke dalam sterilisator. Kok melamun? Bertengkar lagi? Melarikan diri dari rumah? Tidak. Cuma memberi kesempatan pada Kusuma untuk menemani istrinya yang sedang hamil tua. Kamu tidak bisa membohongi aku. Untuk apa membohongimu? Aku tahu semua yang terjadi dalam rumah tanggamu selama 2 tahun ini. Kalian selalu bertengkar. Dan buat apa memata-matai rumah tanggaku? Barangkali ada yang dapat bisa kubantu. Aku tidak perlu bantuanmu. Perlu aku bicara dengan suamimu? Untuk apa? Aku bisa bicara sendiri. Tidak perlu perantara. Sudah kukatakan sejak dulu, kalian tidak akan cocok. Harimau tidak mungkin menikah dengan domba. Paling tidak aku sudah berani mencoba. Aku juga tidak takut mencoba kalau dengan kamu, An. Denganmu, aku tidak perlu mencoba. Pasti gagal. Apa kelebihan pelukis itu daripadaku? Tidak perlu kukatakan. Aku tidak mau membuatmu malu. Perkawinanmu sudah gagal. Tapi kamu masih tetap malu untuk mengakuinya. Untuk apa mengaku di hadapanmu? Kau pikir siapa kau ini? Aku masih mengharapkanmu, An. Percuma. Lebih baik kamu cari perempuan lain daripada keburu tua menungguku. Aku yakin takkan lama lagi. Perkawinanmu telah gagal. Rumah tanggamu telah goyah. Seandainya roboh pun aku takkan berpaling padamu.
Jangan terlalu yakin. Perceraianmu tinggal hitungan hari saja. Lama sesudah Dr. Risman pergi, Dr. Ananta masih memikirkan kata-katanya. Barangkali dia benar. Perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hampir tiap hari dia dan Permadi bertengkar. Ada-ada saja sumber perselisihan mereka. Rasanya makin hari perbedaan-perbedaan mereka semakin menonjol. Untuk menghindari pertikaian, Dr. Ananta lebih sering melarikan diri ke rumah sakit, menggantikan jaga walaupun bukan tugasnya. Dan untuk menenangkan pikiran, dia lebih menenggelamkan lagi dirinya dalam kesibukan, supaya dapat melupakan krisis perkawinannya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Nampaknya awan kemalangan kembali membayang di kehidupan Dr. Ananta. Dapatkah kiranya dia menyelamatkan perkawinannya yang kritis itu? Ataukah justru ramalan Dr. Risman yang akan terjadi? Lalu, bagaimana pula halnya dengan cinta Dr. Risman yang pantang memudar, walaupun Dr. Ananta telah bersuami? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita nantikan lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratories. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama.